Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لرضا الله تعالى ولمقاصدنا وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, santriwan dan santriwati IPS Darul Ulum yang berbahagia, yang senantiasa dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mudah-mudahan tetap dalam keadaan iman Islam yang masih melekati hati kita, dan juga selalu diberikan kesehatan, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan pembahasan dalam kitab Usfuriyah. Kita telah sampai pada hadis yang ketiga, al-hadits tsalits. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal baik, dicatat sebagai orang yang mencari ilmu, karena barang siapa yang mencari ilmu senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsalits, utawi ikilah hadis kang kaping 3. Al-hadits tsalits, utawi ikilah hadis kang kaping 3. Hadis yang ketiga. An Anas bin Malik, saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, muga paring ridha Allahu sinten Gusti Allah ta'ala maha luhur sinten Allah anhu saking sahabat Anas bin Malik. Qala ngendika sapa sahabat Anas bin Malik, qala ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinten Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anallah ta'ala, sak temene Gusti Allah ta'ala, yang zuru iku ningali sinten Allah ila wajhi syaikhi, marang wajahe wong tua. Syekh di sini sebagai orang yang sudah berumur atau bisa dikatakan orang tua. Sabahan ing dalam waktu isuk, wa masaan lan ing dalam waktu sore. Pagi dan sore Allah selalu memperhatikan wajah dari orang-orang yang sudah berumur.
Wa yaqulu lan ngendika sinten Allah, ya abdi, he kawula ingsun. Ya abdi, he kawula ingsun, qad kabura, teman-teman wis tuwa, teman-teman wis akeh. Apa sinuka umur sira. Hei hamba-hambaku, sesungguhnya umurmu sudah semakin tua. Waraqalan wis dadi keriput apa jilduka, kulit sira. Wadaqalan wis dadi gemeter apa admuka, tulang-tulang ira, balung-balung sira. Waqtarabalan wis perek ajaluka apa ajal sira. Wahana lan wis teka apa kudu muka wayah madhepe sira ilaya marang ingsun. Hadis berikut yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap pagi, setiap sore selalu memperhatikan wajah-wajah dari orang-orang yang sudah berumur. Dan Allah di situ Allah di situ ngendikan, hai hamba-hambaku, sesungguhnya umurmu sudah semakin tua. Terus kulit-kulitmu juga semakin berkeriput. Tulang-tulangmu juga semakin melemah, semakin bergemetar, dan waktu ajalmu semakin dekat. Kemudian waktu perjumpaanmu dengan saya juga semakin dekat. Maka fastahyi, mongko padha isina sapa sira minni saking ingsun. Ketika seperti itu sudah terjadi, umur sudah semakin tua, kulit semakin keriput, tulang-tulang bergemetaran, maka Allah berfirman, malulah kepada saya. Fa'ana mongko utawi ingsun astahyi iku isin sapa ingsun min syaibatika saking wayah tua sira, min syaibika krana tuane sira, an u'adzibaka ing yen to nyiksa sapa ingsun ka ing sira finnari ing dalem neraka. Ajal semakin dekat, umur semakin bertambah banyak, maka hendaklah kamu malu terhadap saya, karena sesungguhnya saya, kata Allah, merasa malu ketika akan menyiksa kamu di dalam api neraka. Hadis berikut ini yaitu yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah semakin berumur, dianjurkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, untuk selalu menambah ketaatan kepada Allah, karena semakin dekat ajalnya ketika umur sudah semakin tua. Hendaklah orang-orang yang sudah berumur itu untuk selalu merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika hendak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat umurnya sudah semakin dekat, umur juga semakin berkurang, ajal semakin dekat, niscaya perbuatan-perbuatannya harus semakin baik. Ketika mungkin masih muda, penglihatan masih jelas, pendengaran masih jelas, badan masih terasa kuat, kulit masih terasa mulus. Mungkin di situ
semakin mudah kita gunakan untuk beribadah. Tetapi ketika umur semakin tua, kulit tambah keriput, sudah memasuki usia-usia senja, maka waktu yang digunakan untuk beribadah harus semakin banyak. Hadis yang ketiga, anjuran bagi orang-orang yang sudah berumur untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu diingatkan oleh Allah dengan kondisi fisik yang semakin menurun. Dengan kondisi fisik yang semakin melemah. Jika mungkin masih muda digunakan untuk sujud masih terasa mudah. Tapi ketika sudah berumur mungkin akan terasa sangat sulit, akan terasa sangat sakit juga untuk sujud, untuk rukuk, untuk melangkahkan kaki ke dalam masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Di situ Allah memberikan peringatan kepada hamba-hambanya ketika usia semakin menua, ketika tubuh semakin melemah, ketika kulit semakin berkeriput. Itu merupakan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Wahukiyalan dan cerita ada sebuah cerita yang terkait dengan hadis di atas. Wahukiyalan dan cerita anna aliyan saat temani sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Wahukiyalan dan cerita anna aliyan saat temani sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Sahabat Ali merupakan sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang termuda, menjadi Khulafaur Rasyidin yang keempat yang dikenal dengan kecerdasannya. Usia muda sudah mempunyai sifat keberanian, sudah dikenal sebagai orang yang berilmu, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui keilmuannya, mengakui kecerdasannya, sehingga Nabi sempat berkata bahwa sahabat Ali adalah merupakan pintunya ilmu sebelum memasuki gudangnya ilmu. Karena kecerdasannya, karena keberaniannya, sahabat Ali dijuluki sebagai Babul Ilmi. Kanjeng Nabi mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya sebagai gudangnya ilmu, saya sebagai kotanya ilmu, sedangkan Ali sebagai pintunya. Ketika mau mencapai ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa melalui pintunya, yaitu sahabat Ali, karena kecerdasannya. Juga sebagai menantu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menurunkan dzurriyyah Nabi, sahabat Ali yang beristrikan Sayyidatina Fatimah Zahra. Lanjut. Karena ana sapa sahabat Ali yadhabu budalan sapa sahabat Ali ilal jamaati maring tumuju maring jamaah li sholatil fajri kanggo nglaksanakake salat subuh musri'an hale aki-aki hale tergesa-gesa. Falakia mongko dumadaan ketemu syaikhan ing wong tua fit thariqi ing dalam dalan. Saya ulangi, diceritakan bahwa sahabat Ali radhiyallahu taala anhu suatu ketika hendak pergi menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian di tengah jalan sahabat Ali bertemu dengan orang yang sudah tua renta yang kebetulan bertemu di jalanan. Yamshi
lumaku sapa syaikhan qidamahu ing ngarepe sahabat Ali. Sahabat Ali metui orang yang sudah berumur itu berjalan di depan sahabat Ali. Alas sakinati ing atase anteng wal waqari lan alon-alon. Kebetulan jalannya di situ karena mungkin usia yang sudah tua renta sehingga jalannya terasa sulit, sehingga jalannya sangat pelan sekali. Fi salaki tariqi ing dalam tengah dalan. Wama marrolan orang lewati Aliyun sapa sahabat Ali radhiyallahu anhu takriman krana mulyaake. Ketika mendapati hal yang seperti itu, sahabat Ali tidak berani mendahului, karena di situ sahabat Ali memuliakan orang yang sudah lebih tua, memuliakan orang yang berumur lebih di atas dari sahabat Ali, sehingga sahabat Ali dalam berjalan tidak berani melangkahi orang yang berada di depannya. Padahal di situ sahabat Ali berjalan untuk menuju sholat subuh berjamaah dengan tergesa-gesa. Tapi sahabat Ali rela untuk menunggu karena memuliakan orang yang lebih tua darinya. Itu merupakan salah satu adab, itu merupakan salah satu sikap ketika di mana kita berjalan, di mana kita berpapasan terhadap orang yang lebih tua dari kita. Hendaknya kita sebagai orang yang lebih muda untuk selalu memberikan hormat kepada orang yang lebih tua. Dengan cara apa? Jangan mendahului, terus jangan menyalip, terus kadang mungkin bahkan meninggalkannya. Itu merupakan su'ul adab. Lanjut. Wa ma marrolan orang lewati Aliyun sapa sahabat Ali radhiyallahu taala anhu takriman krana mulyaake lahu marang syaikhan wa ta'ziman lan ngagungake li syaibatihi krana tuwane syaikhan hatta hana sehingga teko apa waktu tulung isyamsi waktune metune srengenge, karena saking lambatnya hingga hampir saja sampai waktunya terbitnya matahari. Padahal di situ sahabat Ali bertujuan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian yang terjadi apa? Falamma dana mongko sumangsane wis perek. Falamma dana mongko sumangsane wis parek. Asyaikhu sapa wong tuwa mau ila babil masjidi maring lawange masjid. Falam yadkhul mongko ora manjing sapa syaikhon. Falam yadkhul mongko ora manjing sapa asyaikhu al masjida ing masjid. Ternyata sudah ditunggu lama, bahkan hampir saja matahari sudah mulai terbit. Tapi ternyata ketika sudah hendak sampai di depan pintu masjid, ternyata orang tua tersebut tidak belok ke masjid, tidak masuk ke dalam masjid. Sahabat Ali merasa gelo. Sahabat Ali merasa sudah ditunggu lama kok ternyata tidak masuk ke dalam masjid. Fa'alima mongko ngerti sapa sahabat Aliyun sapa sahabat Ali radhiyallahu taala anhu annahu ing sak temene asyaikhu kana ana sapa asyaikhu minan nasara iku saking golongane wong Nasrani. Sahabat Ali tahu bahwa orang tua tersebut adalah orang Nasrani, karena ketika sudah sampai di depan masjid, orang tua tersebut tidak memasuki masjid lurus tanpa berbelok ke masjid, padahal sudah ditunggu lama oleh sahabat Ali, karena mungkin sahabat Ali seperti cerita di atas menghormati dan mengagungkan orang yang lebih tua di atasnya. Setelah kejadian itu
Fadakhala mongko manjing Aliyun sahabat Ali. Kemudian sahabat Ali baru bisa sampai di masjid, kemudian masuk ke masjid. Fawajada mongko nemoni, mongko mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i ing dalem nalikane ruku', fi ruku'i ing dalem ruku'. Namun untungnya sahabat Ali ketika sudah sampai di dalam masjid, tapi di situ sahabat Ali mendapati Rasulullah masih dalam keadaan rukuk. Fatawala mongko ndawakake sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatawala mongko ndawakake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ruku'a ing ruku'. Ternyata di situ Kanjeng Nabi dalam kondisi rukuk itu agak diperpanjang. Mungkin Rasulullah sudah tahu. Fatawala mongko ndawakake sapa Rasulullah ar-ruku'a ing ruku' miqdaran ing dalem ing kira-kirane ar-ruku'ai rong ruku'an. Agak lama rukuknya Kanjeng Nabi tidak seperti biasanya. Hatta adraka sehingga menangi, sehingga jumpai, sehingga mendapati hu ing rukuk Aliyun sapa sahabat Ali. Kanjeng Nabi memanjang rukuknya, melamakan rukuknya itu dengan tujuan sahabat Ali bisa menangi, bisa merkoleh rukuk Kanjeng Nabi. Ingat bahwa di setiap sholat berjamaah kita masih terhitung rakaat ketika kita bermakmum terhadap seorang imam yang di situ masih dalam keadaan rukuk, terus kita bisa menyusul rukuk itu dengan kira-kira kadar tumakninah dengan satu ucapan subhanallah subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu sudah terhitung satu rakaat. Umpamanya kita sebagai imam, sebagai makmum masbuk, kita tergesa-gesa menuju ke masjid, ternyata imam sudah hampir rukuk. Terus kita baru melaksanakan takbir. Setelah baru melaksanakan takbir, imam terus rukuk. Dan kita menyusul masa melapati rukuk, terus hingga imam melakukan i'tidal, kita bisa membersamai, kita bisa mendapati i'tidalnya imam tanpa ketinggalan. Maka kita di situ masih dihitung sebagai satu rakaat. Tetapi beda halnya ketika kita datang, terus kebetulan imam hampir saja atau hendak rukuk, terus kita menyusul rukuk, tetapi ketika kita hendak i'tidal, ternyata ketika kita hendak mau rukuk, ternyata imam sudah di situ sudah dalam keadaan i'tidal, maka kita terhitung orang atau makmum yang terlambat satu rakaat. Itu ya kejadiannya. Di situ Kanjeng Nabi rukuknya agak lama, tidak seperti biasanya, dengan tujuan sahabat Ali agar tidak terlambat dalam sholat berjamaah. Falamma faragha mongko sumangsane wis rampung. Falamma faragha mongko sumangsane wis sumangsane Falamma faragha mongko nalikane wis rampung min sholatihi saking sholate Nabi. Qala mongko ngucap sapa sahabat Ali, ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, Rasulullah. Lima tawalta, lima krono apa tawalta ndawakake sapa panjenengan ar-ruku'a ing ikilah ruku, ar-ruku'a ing ruku iki. Kemudian setelah selesai sholat, sahabat Ali bertanya, hai Rasulullah, mengapa engkau melamakan rukuknya? Fi hadhihi sholati ing dalam ikilah sholat. Makunta ora ana sapa panjenengan taf'alu iku agawe sapa panjenengan mislah hadza ing sepadane iki rukuk. Sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal yang seperti ini, di mana rukuknya agak lebih panjang dari biasanya. Sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
tidak pernah melakukan hal yang seperti ini, yaitu memanjangkan rukuknya atau melamakan rukuknya. Faqala mongko ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma rakaatu nalikane rukuk sapa ingsun, wa qultu lan ngucap sapa ingsun, subhana rabbiyal azimi, ing lafadz subhana rabbiyal azimi, kama kana kaya oleh ana waradi kebiasaan ingsun, wa aradtu lan ngarepake sapa ingsun, an arfa'a ing ngangkat sapa ingsun, roksi ing mustaka ingsun. Kemudian Rasul menjawab dari pertanyaan sahabat Ali, yang dimana sahabat Ali bertanya, ya Rasul, sebelumnya engkau tidak pernah melakukan hal yang seperti ini, yaitu memanjangkan rukuk atau melamakan rukuk. Kemudian Rasul menjawab, ketika saya rukuk dan ketika saya melafalkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi seperti kebiasaan saya, kemudian ketika saya hendak mengangkat kepala saya, Ja'a Jibril, datang malaikat Jibril, Ja'a teka Jibrailu, sapa malaikat Jibril, tiba-tiba saja malaikat Jibril itu datang. Wa wadha'a janahahu, lan nyelehake sewiwine malaikat Jibril, ala dhahri ing atase geger ingsun. Malaikat Jibril itu tiba-tiba saja meletakkan sayapnya di atas punggung saya. Itu jawaban dari Kanjeng Nabi. Wa akhadani lan ngeker sapa malaikat Jibril ni ing ingsun. Dan begitu juga malaikat Jibril itu menahan punggung saya tawilan, dalam keadaan agak lama, tawilan ing dalam waktu suwi. Falamma rafa'a mongko semangsane ngangkat sapa malaikat Jibril janahahu ing suwine malaikat Jibril, rafa'tu mongko bisa ngangkat sapa ingsun roksi ing mustaka ingsun. Ketika baru malaikat Jibril mengangkat sayapnya dari punggung saya, baru saya bisa mengangkat kepala saya. Itulah kejadian yang menimpa saya ketika tadi saya agak lama di dalam rukuk. Faqalu mongko padha ngucap sapa sahabat, lima fa'ala hakadha, lima krana apa fa'ala agawe sapa malaikat Jibril hakadha ing ikilah keterangan. Kemudian para sahabat pun bertanya, mengapa kejadian seperti ini, mengapa malaikat Jibril melakukan hal yang seperti ini? Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, ma sa'altu durung takon sapa ingsun hu ing malaikat Jibril andalika saking mengkono-mengkono kedadian, andalika saking mengkono-mengkono keterangan. Fahadara mongko hadir Jibrailu sapa malaikat Jibril alaihi salam. Ketika para sahabat bertanya, Rasul belum bisa menjawab karena hal itu belum ditanyakan kepada malaikat Jibril. Kemudian seketika itu pula malaikat Jibril datang. Waqala lan ngucap sapa malaikat Jibril, waqala lan jawab sapa malaikat Jibril, ya Muhammad, he Nabi Muhammad, anna aliyan, karena sak temane sahabat Ali, kana ono sahabat Ali yastajilu iku tergesa-gesa sapa sahabat Ali. Jawaban dari malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, hai Muhammad, sesungguhnya sahabat Ali itu tadi merasa tergesa-gesa. Lil jamaati krana arep jamaah. Il jamaati krana jamaah.
Falakia mongko dumadakan ketemu sapa sahabat Ali syaikhan ing wong tuwa Nasraniyan kang bangsa Nasrani. Sahabat Ali ketika merasa tergesa-gesa untuk mengajar jamaah, kemudian sahabat Ali bertemu di jalan dengan orang yang sudah tua renta, orang Nasrani yang berjalan di depannya. Fitoriqi ing dalam dalan. Walam ya'lam lan orang ngerti Aliyun sahabat Ali annahu ing sak temene syaikhon Nasraniyun iku wong kang Nasrani. Sedangkan sahabat Ali sendiri dia tidak mengetahui bahwa orang yang berada di depannya itu ternyata orang Nasrani. Wa akramahu lan mulyaake sapa sahabat Ali hu ing syaikhon. Dengan ketawaduan sahabat Ali memuliakan orang yang berjalan di depannya karena merasa bahwa orang yang lebih muda harus selalu menghormati orang yang lebih tua. Tapi ternyata orang yang berada di depannya itu adalah orang tua dari golongan Nasrani. Walam ya'lam lan orang ngerti Aliyun sapa sahabat Ali annahu ing sak temene syaikhan Nasraniyun iku golongane saking wong Nasrani. Wa akramahu lan mulyaake sapa sahabat Ali hu ing syaikhan li ajli syaibatihi karana saking arahe tuwane syaikhan. Wa ma taqaddama lan ora disiki sapa sahabat Ali anhu saking syaikhan. Sahabat Ali tidak berani mendahului orang tua tersebut. Wa hafidha lan ngreksa sapa sahabat Ali haqqahu ing haqqe syaikhan. Sahabat Ali berkewajiban menjaga hak dari orang tua tersebut. Fa amaroni mongko perintah ni ing ingsun Allahu sinten Gusti Allah Ta'ala. Dengan kejadian itu kemudian Allah memerintahkan saya, kata malaikat Jibril ini seperti ini. Allah memerintahkan saya untuk apa? An akhadaka ing yen to ngeker sapa ingsun ka ing sira. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan saya untuk menahan panjenengan ya Rasul fir ruku'i ing dalam ruku'. Kemudian saya tahan rukukmu karena dengan tujuan untuk menunggu sahabat Ali yang di situ masih berjalan agak lambat karena berpapasan di depannya dengan orang yang lebih tua darinya. Hatta yudraku sehingga nemoni, sehingga mendapati, sehingga menangi sapa sahabat Aliyun. Hatta yudraku sehingga menangi Aliyun sapa sahabat Ali salat al-fajri ing salat jamaah subuh. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar sahabat Ali bisa menangi, bisa mendapati sholat subuh yang ia tuju bersama Rasulullah di masjid. Wahada lan iki cerita laisa ya'jibu ora ana keajaib. Wahada lan iki cerita laisa ora ana apa cerita ya'jibu iku nggumunake wa ajabul ujbalan perkara kang gawahake. Dan ini bukanlah hal yang mengherankan. Anallaha saat temene Gusti Allah Ta'ala amara perintah sapa Allah Ta'ala Mikaila ing malaikat Mikail alaihi salam ayyakhudha syamsa ing ngekar srengenge. Ini bukanlah hal yang mentakjubkan karena Allah sendirilah yang berkehendak. Begitu juga ketika Allah memerintahkan kepada malaikat Mikail untuk menahan matahari. Dengan hal yang sama Allah juga memerintahkan kepada malaikat Mikail untuk menahan matahari dengan sayapnya agar tidak segera terbit. Dengan kejadian itu pula akhirnya
waktu terbit dari matahari agak lambat karena ditahan dengan sayap dari malaikat Mikail atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta la tatlu'a, sehingga ora muncul asyamsu apa srengenge tawilan ing dalam waktu suwe. Li ajli aliyin krana arahe sahabat Ali. Begitu juga malaikat Mikail dengan menahan matahari agar tidak keluar terlebih dahulu, sehingga sahabat Ali bisa mendapati waktu subuh, sehingga sahabat Ali bisa mendapati salat subuh berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW dari mulai rakaat yang pertama. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi, hada utawi ikilah kedadian ad-darajatu ana derajat bi hurmati syekhi krana ngurmati marang wong tuwa. Dari sini ada derajat kemuliaan dikarenakan sikap dari sahabat Ali yang sangat-sangat menghormati orang tua. Walaupun di situ ternyata orang yang ditunggu berjalan di depannya ternyata dari golongan orang-orang Nasrani. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi, hadhihi ing ikilah cerita ad-darajah utawi ana cerita. Bi hurmati syaihi kelawan sebab ngormati wong tuwa. Alfani kang wis tuwa renta. Ma'annahu sartane satemene wong tuwa mau kana ana sapa wong tuwa Nasraniyan iku golongane Nasrani. Kemuliaan yang didapatkan oleh sahabat Ali dikarenakan beliau menaruh rasa hormat yang sangat terhadap orang yang lebih tua darinya. Ini sebagai pelajaran diri kita, pelajaran bagi kita sebagai siswa, sebagai santri, ketika berada di hadapan orang yang lebih tua, hendaknya kita menaruh rasa hormat dengan cara menunduk ketika kita berjalan di depannya, dengan cara memberikan salam terlebih dahulu ketika kita berpapasan dengan orang tua, dengan cara menyapa terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua. Itu merupakan sikap kita, rasa hormat kita, rasa mengagungkan kita kepada orang yang lebih tua. Karena di situ ada kemuliaan bagi kita, bagi orang-orang yang mau menghormati orang-orang yang lebih tua. Itu kesimpulan atau hikmah yang bisa kita ambil dari cerita di atas tentang bagaimana sahabat Ali sangat-sangat menghormati orang yang lebih tua. Mudah-mudahan kita bisa meniru tindak laku dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Terima kasih. Mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kali ini, hadis yang ketiga. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.